Nah, ini pertemuan pertama kita membahas mengenai filsafat. Apa itu filsafat? Sebetulnya kita bisa memikirkan sendiri secara filosofis apa itu filsafat, tapi memang ada resiko-resiko di mana kita akan sangat mudah sekali terjebak dalam hutan belantara alam pikiran. Jadi sebagian orang akan menuduh orang yang berfilsafat, bukan belajar filsafat ya, tapi uh, melakukan aktivitas pemikiran filosofis itu bisa terjerumus dalam jurang kegilaan, bahkan menjadi sesat dan seterusnya. Itu mungkin saja terjadi. Tetapi saya akan bicara hal yang ringan di sini, tidak terlalu berat. Apa itu filsafat? Sebagian sarjana menceritakan bahwa filsafat berasal dari Yunani. Jadi secara akademik memang filsafat yang berkembang di Barat, di Eropa terutama, berasal dari Yunani, merupakan warisan Yunani. Demikian pula yang berkembang di dunia Arab, Islam, sesungguhnya merupakan buah yang tumbuh subur, mekar, indah, kalau itu bunga, melalui aktivitas intelektual yang luar biasa, penerjemahan karya-karya filosofis di zaman dinasti Abbasiyah, terutama di suatu institusi universitas ya dulu yang bernama Baitul Hikmah. Nah, teman-teman sekalian, Yunani sebagai situs filosofis berkembangnya suatu disiplin ilmu yang luar biasa, begitu penting dalam konteks ini. Meskipun secara historis ada pula peradaban-peradaban besar yang memiliki sistem filsafat tersendiri, misalnya Cina, India, Persia, bahkan Nusantara. Anyway, menurut literatur, filsafat itu berasal dari kata philos dan sophos atau philo dan sophia, yang artinya mencintai kebijaksanaan, love of wisdom. Dalam bahasa Arab disebut hikmah, dan hikmah yang paling agung itu disebut hikmah muta'aliyah. Ada hikmah, hikmatul arsy dan lain sebagainya. Mengapa disebut mencintai kebijaksanaan, bukan orang yang bijaksana? Nah, menurut para filsuf di zaman Yunani kuno, menjadi yang bijaksana, menjadi manusia yang arif, itu merupakan hal yang ideal, yang agaknya mustahil dicapai. Tetapi menjadi pecinta kebijaksanaan, perindu kebijaksanaan, itu masih merupakan hal yang mungkin untuk dilakukan. Sama seperti halnya seorang pembelajar, utlubil ilma walau bisin misalnya, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina, atau utlubil ilma minal mahdi ilal lahad, sejak kecil, sejak belia hingga kita nanti di liang lahat meninggal. Jadi itu suatu spirit menjadi pembelajar. Tidak ada titik di mana kita menemukan kebenaran yang absolut. Nah, teman-teman sekalian, begini, kita kembali ke soal hikmah kebijaksanaan tadi. Mengapa? Karena para filsuf semakin lama mengetahui sesuatu sedikit demi sedikit, semakin banyak juga sesuatu yang sesungguhnya tidak ia ketahui. Jadi ia memahami bahwa dirinya tidak tahu. Nah, ini suatu fenomena yang penting. Titik di mana kita memahami bahwa diri kita ternyata memiliki ketidaktahuan yang begitu
banyak, begitu terbuka lebar, luas sekali. Ada pintu-pintu rahasia yang sama sekali belum pernah kita sentuh. Nah, sebetulnya dalam konteks ini, apa yang membuat manusia ingin mengetahui sesuatu? Tentu saja hasrat ingin tahu. Tetapi apa yang memicu timbulnya hasrat ingin tahu itu, antara lain yang paling penting adalah keraguan. Saya meragukan sesuatu secara skepticism. Jadi sifat skeptical itu ragu, doubt. Saya pikir bukan itu jawabannya. Misalnya, ungkapan tersebut menggambarkan betapa kita terjebak dalam suatu keraguan. Nah, keraguan itu seringkali juga diikuti oleh tindakan kritis, pemikiran kritis, penyangkalan, kemudian barangkali upaya untuk melihat, menunjukkan kelemahan tertentu, kekeliruan, dan dengan demikian sebenarnya merindukan kebenaran hakiki. Nah, kritik adalah kerinduan atau mengidamkan kebenaran. Jadi, manusia itu memiliki keraguan dan sifat kritis. Nah, teman-teman sekalian, dari sini maka ada yang mengatakan bahwa manusia sebenarnya merupakan makhluk yang tak terbatas, tak memiliki batasan tatkala memikirkan sesuatu, menanyakan sesuatu. Tetapi di saat yang sama, ketika harus berhadapan dengan apa jawabannya, disitulah manusia harus berhenti meyakini bahwa dirinya tak terbatas. Jadi dengan demikian manusia serba terbatas. Nah, karena itu ada yang menyebutnya sebagai makhluk yang paradoks. Tak terbatas dalam konteks menanyakan sesuatu, ingin memenuhi hasrat ingin tahu, tetapi serba terbatas ketika berhadapan dengan tuntutan mengenai jawaban akan sesuatu hal yang diidamkannya. Bagaimana mereka melakukan, para filsuf melakukan kegiatan berpikir filosofis? Ada beberapa metode, tetapi yang paling populer adalah melalui dialektika. Dalam bahasa Indonesia, dialektika adalah tanya jawab. Para filsuf datang ke rumah-rumah, menyapa seseorang, menanyakan sesuatu, dan terus menanyakan sesuatu. Ke pasar-pasar, bertanya sesuatu, memikirkan jawabannya, lalu menanyakan kembali sampai menuju kepada sesuatu hal yang begitu pelik, rahasia, dan sungguh bukan merupakan konsumsi pembicaraan orang awam. Ada juga yang analitis, kemudian melakukan refleksi intelektual mandiri, mengupayakan permenungan, bukan merenung karena gelisah, tetapi permenungan, berpikir secara mendalam. Nah, upaya ini seringkali kita lakukan kalau kita menyadari. Sebagai contoh, siapa sebenarnya manusia? Apakah makhluk biologis? Apakah aku makhluk biologis? Ataukah makhluk yang berjiwa? Ataukah keduanya? Ataukah makhluk biologis yang berjiwa dan memiliki rasio atau akal? Atau apa hubungan tubuh dan jiwa? Lalu siapa diriku? Siapa manusia? Ini aku, ya, tapi ini tubuhku. Lalu aku itu siapa sebetulnya? Ini tangan, tapi ini tanganku. Ini muka, kepalaku. Tapi siapa aku? Nah, dan jika tubuh tampak secara material, lantas bagaimana eksistensi jiwa? Atau bagaimana awal mula keberadaan manusia? Nah, itulah antara lain pemikiran-pemikiran filosofis yang sederhana tetapi begitu fundamental. Terima kasih, kita
Ketemu kembali di video berikutnya.